Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam memperingati kematian Yesus yang kita kenal dengan Jumat Agung, firman Tuhan hari ini tentang Yesus mati. Hal pertama yang ingin saya katakan bagi kita adalah kita membayangkan kandang Betlehem dan kita membayangkan salib. Ini dua tempat yang sebenarnya tidak layak bagi manusia. Semiskin-miskinnya orang pasti dia akan menghindari kandang. Orang tidak ingin memilih untuk melahirkan bayinya di dalam sebuah kandang. Dan tidak ada orang yang ingin begitu hina di atas salib. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kandang di kota Bethlehem, tempat Yesus lahir, dan Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan, adalah gambaran betapa hinanya manusia. Kandang Bethlehem dan salib Golgota adalah gambaran betapa rendahnya manusia. Manusia hina, manusia rendah, bukan karena status sosial, bukan karena dia orang miskin. Manusia hina, manusia rendah, bukan karena ukuran harta kekayaan, tapi manusia hina, manusia rendah karena dosa. Dosa membuat manusia itu begitu hina. Dosa membuat manusia itu begitu rendah. Dosa membuat manusia tidak punya harga diri di hadapan Allah. Padahal dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27 di sana dicatat, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Tapi dosa membuat manusia menjadi hina. Dosa membuat manusia menjadi rendah. Dan Rasul Paulus berkata, dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Alkitab bilang semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, semua orang berarti termasuk pendeta. Semua orang berarti termasuk siapapun telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jemaat hari ini di Jumat Agung yang kudus, kita beribadah untuk menghayati yang pertama, begitu hinanya manusia, begitu berdosanya manusia. Dan yang kedua, begitu mulia kasih Allah, sehingga Yesus mati untuk menyelamatkan manusia. Gembala yang baik memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Dan jemaat hari ini, dalam teks ini ada 4 hal yang tercatat dalam teks ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ada 4 peristiwa
yang terjadi, yang kita baca dalam bacaan ini. Peristiwa yang pertama kita lihat dalam ayatnya yang ke-45. Dalam ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Yang pertama, peristiwa yang terjadi ketika Yesus disalibkan, kegelapan. Jam 12 itu biasanya matahari sangat terik. Tapi dalam catatan kita, di bacaan ini, jam 12 itu tiba-tiba terjadi malam. Malam terjadi di siang hari. Bukan karena gerhana matahari. Bukan karena gerhana matahari. Tapi malam yang dicatat pada bagian ini adalah alam ikut berduka. Bapak Ibu, bagaimana mungkin Anak Allah yang hidup dibunuh oleh tangan-tangan manusia? Kegelapan. Kegelapan ini menunjukkan bahwa alam ikut berduka. Alam ikut takut. Alam ikut gentar. Karena anak Allah disalibkan. Ini peristiwa alam yang terjadi karena kekuasaan Allah. Yang mati ini bukan orang sembarangan. Yang mati ini anak Allah. Dan alam ikut merasa gentar. Alam ikut merasa takut. Dan terjadi kegelapan. Dari jam 12 sampai jam 3 sore. Matahari tiba-tiba tidak bersinar. Bukankah yang menciptakan matahari itu Tuhan? Bukankah yang memisahkan siang dan malam itu Tuhan? Juga kegelapan ini mau menunjukkan tentang penghakiman. Penghakiman karena manusia berani membuat sengsara anak Allah. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca di kitab Wahyu, di sana diceritakan bagaimana situasi yang akan terjadi pada hari penghakiman. Akan terjadi gelap gulita. Matahari dan bulan, bintang tidak akan bersinar pada hari penghakiman. Hari penghakiman itu hari yang gelap. Hari yang menakutkan. Karena penyiksaan akan terjadi. Dan hal yang kedua, kita lihat dalam ayatnya yang ke-51. Dalam ayatnya yang ke-51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Hal yang kedua adalah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Dan jemaat di bait Allah itu ada dua pembatas yang disebut tabir. Pembatas yang pertama itu pembatas paling luar. Dan pembatas yang kedua adalah pembatas yang di dalam. Dan pembatas yang di dalam adalah untuk memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus.
Ruang kudus adalah ruang di mana orang-orang Lewi mempersembahkan korban. Sementara ruang Maha Kudus adalah ruang di mana hanya imam-imam yang boleh masuk di ruang Maha Kudus untuk berbicara dengan Tuhan. Dan yang terbelah adalah tabir bait Allah yang kedua, yaitu tembok yang membatasi ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Apa artinya? Artinya ketika Yesus mati, tembok yang memisahkan Allah dan manusia dihancurkan. Dalam kematian Yesus ada perjumpaan. Dalam kematian Yesus, manusia diperkenankan berjumpa dengan Allah yang kudus. Tidak ada lagi batas pemisah antara manusia dengan Allah. Manusia sudah dapat bertemu dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus sendiri pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan." Tidak ada orang yang bisa ketemu Tuhan, ketemu Bapa, kalau tidak melalui aku. Jadi peristiwa terbelahnya tabir bait Allah adalah tanda bahwa manusia bukan lagi musuh Allah. Manusia dapat berjumpa dengan Allah. Hal yang ketiga masih dalam ayatnya yang ke-51, terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi, dan apa yang terjadi dalam peristiwa gempa bumi? Kita lihat dalam ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Terjadi gempa bumi. Kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang-orang mati bangkit. Apa artinya? Artinya, dalam kematian Yesus, maut sudah dikalahkan. Dalam kematian Yesus, maut tidak punya kuasa lagi. Jadi begitu Yesus mati, gempa bumi dan semua kuburan-kuburan terbuka. Artinya, kematian Yesus memberi kehidupan. Kematian Yesus membuat kekalahan bagi iblis. Jadi Yesus yang mati, kematiannya membuktikan kemenangan. Jadi ternyata iblis keliru. Iblis pikir Yesus mati dan semua selesai. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka pikir ketika mereka membunuh Yesus, mereka telah membinasakan seorang pemberontak. Ternyata mereka salah. Yesus mati. Yesus berkata semua sudah selesai. Berarti maut kalah. Dan kenyataannya ada hidup baru. Kuburan-kuburan terbuka, orang-orang bangkit, karena maut sudah tidak punya kuasa lagi. Itu arti dari teks kita di ayat 51 dan 52. Ketika Yesus mati terjadi gempa bumi, kuburan-kuburan terbuka, dan orang-orang bangkit. Dan itu tanda kemenangan Yesus. Yesus menang, maut sudah
dikalahkan. Dan semua ini mengalami penggenapan dalam peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus. Dan jemaat, hal yang keempat, yang terakhir, kita lihat dalam bacaan kita ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini anak Allah. Bapak Ibu, saya pikir bukan pertama kali pasukan-pasukan Romawi menyalibkan orang, ya. Bukan pertama kali Yesus yang disalibkan. Pasti sudah ada ratusan orang yang disalibkan. Jadi bagi tentara-tentara Romawi, soal menyalibkan orang ini bukan pengalaman baru. Mereka sudah melihat dan menyaksikan beberapa orang mati disalibkan. Tapi kematian Yesus berbeda. Dan untuk pertama kali kepala pasukan dan pasukan yang menjaga di bawah salib Yesus melihat sesuatu yang lain. Mereka melihat gelap gulita. Ini jam 12 siang, tapi gelap gulita terjadi 3 jam. Mereka melihat gempa bumi. Mereka melihat tabir bait Allah terbelah. Dan mereka memiliki sebuah pengakuan. Sungguh orang ini anak Allah. Sungguh dia ini anak Allah. Mereka mengakui kematian Yesus. Mereka melihat Yesus bukan manusia biasa. Karena kematiannya sangat menggentarkan alam semesta. Sungguh ia ini anak Allah. Dan sekali lagi terjadi pengakuan iman atas kepala prajurit itu. Sungguh ia ini anak Allah. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dari renungan yang saya sampaikan bagi kita hari ini, maka satu nasihat saja menjadi renungan kita pribadi. Bahwa di ibadah Jumat Agung kita menghayati Yesus yang mati untuk dosa kita. Maka mari kita taat, kita setia. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita belajar untuk mencintai Tuhan. Kita belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Sebab Yesus sudah mati bagi kita. Dia tidak minta sesuatu yang lebih. Dia hanya minta kita mencintainya, taat, setia, seperti ia mencintai kita. Karena itu hari ini, dari mimbar ini, saya ingin mengatakan kepada jemaat, jangan terus membiarkan diri hidup di dalam dosa. Sebab dosa adalah perlawanan terhadap Allah. Dosa adalah penghinaan terhadap salib Kristus. Kita bukan malaikat. Kita manusia biasa.
Roh kita penurut tapi daging kita lemah. Tapi setiap kali kita jatuh dalam dosa, jangan tinggal di dalam dosa. Harus bangun, harus keluar dari dosa. Dan harus kembali melakukan kebenaran. Kita harus setia, kita harus taat, dan kita harus mencintai Tuhan. Kiranya Tuhan yang telah memberi hidupnya bagi kita, menyertai kita sekarang selama-lamanya. Amin.